I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside and anything I say you better listen up closely. Mostly I'm the one and only, bring it home slowly. Hand your boy the trophy, patience is holy moly. I got him hating on me like Michael hates. Yo, konnichiwa. Di video kali ini gua bakal ngebahas lanjutan dari pembahasan Tensura. Dan ini tuh merupakan sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar kedepannya video-video di sini juga semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Sebenarnya apa sih tujuan dari Granbell? Karena nggak mungkin ini tuh cuma sebatas untuk balas dendam atas matinya Maria Bell. Tapi faktanya Granbell adalah sosok yang berjuang untuk perdamaian manusia di masa lalu. Dan semasa hidupnya dia tuh selalu membantai iblis serta melenyapkan monster jahat untuk melindungi umat manusia. Dan karena alasan ini, Granbell dan Ruminas bahkan sampai bertarung berkali-kali. Sampai pada akhirnya dia pun tahu kalau Ruminas tuh nggak punya niat untuk membunuh umat manusia. Dan karena itulah mereka pun telah membuat perjanjian dan menciptakan tempat damai di bangsa barat. Granbell juga mulai memanipulasi negara dari bayang-bayang. Sampai pada akhirnya terciptalah Dewa Negara Barat. Setelah mendengar semua ini, Rimuru pun menyadari kalau Granbell adalah sosok legendaris yang sebenarnya. Rimuru juga kagum padanya karena berkat Granbell selama ribuan tahun lebih umat manusia di sini tuh hidup dalam kedamaian. Tapi Rimuru tuh juga nggak suka dengan tindakan kasar membantai ras lain. Sarion aja nggak pernah punya niat memperluas wilayah mereka. Begitu juga negara yang lain, kecuali iblis-iblis dari alam beku utara. Yaps, mereka adalah pasukan iblis Gi Crimson. Tapi Gi melakukan hal ini bukan niat memperluas negaranya, tapi hanya untuk bermain-main. Karena Rimuru sadar, jika seandainya Gi tuh beneran mau naklukin dunia, dia pasti bisa mendapatkan semuanya dengan mudah. Karena jujur aja, satu-satunya sosok yang paling Rimuru rasa mengerikan adalah Gi Crimson. Itu karena Rimuru juga yakin Gi masih menyembunyikan beberapa kekuatannya. Oke, balik lagi. Ruminas pun kemudian menjelaskan semua yang diketahuinya tentang Granbell. Rimuru pun bertanya, jika seandainya Granbell memang sekuat ini, sebenarnya kenapa pergerakannya mulai berubah sekarang? Ruminas pun berkata, sebenarnya dia tuh tahu sesuatu, tapi Ruminas gak bisa memberitahu Rimuru. Namun ada satu informasi yang bikin Ruminas khawatir, itu tentang Yuki Kagurazaka. Rimuru pun berkata, apa karena Yuki punya aura kebencian di sekitarnya? Aku tahu dialah orang yang menghasut kerajaan Farmus untuk menyerang negaraku. Bahkan aku juga yakin kalau Clement tuh bergerak karena campur tangannya. Mendengar hal ini, Neng Ruminas pun berkata, Ara, jadi kau juga memperhatikan hal itu? Astaga, gue tuh makin pengen animenya cepet rilis biar bisa denger Ruminas ngomong ara-ara. Di sini Ruminas pun memberitahu Yuki pernah berhubungan dengan Granbell di masa lalu, dan sepertinya mereka tuh punya kesepakatan rahasia. Rimuru pun udah bosan ngedengar tingkah si Yuki, karena kalau nggak ada Raphael, udah pasti Rimuru juga akan terus terjebak. Rimuru pun mulai berpikir, apakah sudah saatnya Rimuru tuh bertarung dengan Yuki? Rimuru pun bertanya, adakah kemungkinan Granbell dimanipulasi oleh Yuki? Ruminas pun bilang, kemungkinan itu memang ada. Tapi Ruminas juga khawatir tujuan asli mereka adalah Rimuru. Mendengar ini, Sion pun berkata, berarti tujuan bocah itu untuk membuat Granbell dan tuanku saling bertarung. Diablo pun berkata, apakah dia bodoh? Mereka kira bisa mengalahkan tuan kita hanya karena Tuan Rimuru cuma bawa 2 asisten. Ini sangat lucu. Diablo dan Sion pun tersenyum menyeramkan karena yakin di dunia ini tuh nggak ada yang bisa ngalahin tuannya. Dan begitulah akhirnya Ruminas pun minta mereka waspada
karena Ruminas juga udah nggak sabar sama pertunjukan seni musik. Dan pertemuan itu pun berakhir. Hari pun berlalu. Rimuru pun langsung pergi ke tempat ibadah di Ruberios. Setelah signal dari Ruminas untuk waspada, Diablo pun langsung manggil Venom saat itu. Venom sangat kaget karena dia tuh tiba-tiba aja dipanggil Diablo untuk bertugas mengawasi anggota seni musik. Sebenarnya Rimuru tuh mau minta Diablo, tapi Diablo malah minta si Venom aja. Bahkan 100 iblis pengikut Venom langsung muncul di sana. Ditambah bawahan Ruminas juga ada di sana. Jadi Diablo pun gak jadi disuruh. Dan setelah itu Rimuru pun mulai berkeliling dan memeriksa warisan dari Ruminas. Dan murid-muridnya juga ikut sama Rimuru. Namun kebanyakan dari mereka tuh bosan banget karena cara hidup di sana tuh gak seasik kota Rimuru. Chloe pun berkata, meski ini agak membosankan, tapi mereka tuh terus berjuang dan mempertahankan kehidupan mereka dengan perlindungan orang lain. Meski pada dasarnya Chloe itu lebih suka mereka bisa bekerja sama dengan para kesatria suci, agar kalau sama-sama berjuang, pekerjaan Hinata dan yang lain bisa jadi lebih mudah. Scene pun kemudian berpindah menampilkan wilayah Leon. Semuanya heran karena primordial kuning telah menghilang dari sana. Bahkan semua aura iblisnya juga telah menghilang. Padahal harusnya dimensi iblisnya tuh ada di sekitar El Dorado. Itu adalah dimensi yang dipenuhi aura kekejaman. Dan primordial kuning ini adalah iblis yang gak bisa mereka abaikan, karena diketahui dia tuh gak pernah patuh pada siapapun. Dengan menghilangnya iblis primordial kuning ini, semuanya sangat heran. Karena jika seandainya iblis ini bangkit ke dunia, mereka takut dia bisa menggemparkan dunia seperti yang dilakukan oleh Geek Crimson. Bahkan gerbang neraka yang menghubungkan dua dimensi juga telah menghilang. Oh iya, di sini diketahui jika seandainya Leon bertarung dengan primordial kuning yang baru terbangun dengan mengerahkan segalanya, Leon mungkin bisa menang dengan keadaan yang sekarat. Tapi jika primordial kuning memiliki nama, mustahil Leon bisa menang. Tapi dengan hilangnya iblis ini, Leon pun ngerasa kalau ini adalah hal yang bagus. Astaga, dia tuh belum tahu kalau primordial kuning udah dikasih nama Carrera sama Rimuru. Di sini Leon pun mulai menyelidiki 5 murid Rimuru yang lagi di tempat Ruminas. Leon tuh takut Rimuru punya niat jahat. Tapi sebenarnya Leon juga merasa kalau Rimuru tuh bukanlah orang yang jahat. Lagi pula, Rimuru pasti nggak punya alasan untuk menyakiti anak-anak. Di sini pun mulai terungkap organisasi rahasia yang bernama Cerberus cukup mencurigakan. Sepertinya ada orang yang mau manfaatin si Leon. Ngedengar ini, para kesatria Leon pun sangat marah. Tapi Leon tuh melarang mereka menyerang Cerberus karena kemungkinan kelompok Grand Bell pasti terlibat. Jadi mereka tuh harus berhati-hati. Namun ketika Leon mengingat kata Kroba yang disebut oleh Laples, Leon pun jadi cemas karena ada kemungkinan itu adalah Chloe yang selama ini Leon cari. Dan karena itulah Leon pun minta seluruh pasukannya untuk ngejaga wilayah ini dan dirinya akan bergerak sendiri. Seluruh pasukan Leon pun berlutut mematuhi perintah Leon. Tujuan Leon melakukan pemanggilan selama ini bukanlah untuk apapun. Dia hanya ingin mencari Chloe. Dan karena yakin Chloe dalam bahaya, Raja Iblis Leon pun saat ini mulai bergerak. Di sisi lain, kelompok Yuki juga yakin kalau Leon tuh pasti akan ke Ruberios. Mereka tuh juga ingin mengincar si Leon dengan memanfaatkan keberadaan dari Chloe. Mereka pun mulai mengatur rencana. Dan bener aja, ini tuh berkaitan dengan Grand Bell. Mereka pun berniat membuat klannya menjadi dalang di balik semua ini. Dengan begini, Yuki pasti aman. Laples pun tertawa karena rencana Yuki ini sangatlah bagus. Namun Grand Bell bukanlah orang biasa dan kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Bahkan diketahui Grand Bell tuh punya penjaga yang memakai topeng dan baju besi. Info ini Yuki dapatkan dari Damrada.
Bahkan Damrada berkata kalau dirinya tuh nggak mungkin bisa menang melawan penjaga itu. Bahkan Damrada juga telah menyaksikan si penjaga bertarung melawan iblis utara. Mendengar hal ini, semua orang pun sangat kaget. Nama penjaga itu adalah si Razul. Katanya Granbell adalah orang yang memberinya nama. Tapi anehnya, Damrada tuh sangat yakin kalau Razul bukanlah manusia. Topeng dan armor itu bukan peralatan, tapi tubuh yang sebenarnya. Dan kekuatannya bisa bantai iblis bawahan Gi aja udah cukup mengesankan. Dia adalah orang yang mengalahkan pasukan iblis sendirian dan melindungi umat manusia. Namun Yuki nggak gentar karena dia tahu Gi nggak pernah bertarung serius. Karena kalau Gi beneran serius, bangsa barat pasti udah musnah sejak lama. Nah, si Razul ini nggak pernah bisa diperintah, bahkan oleh Mariabel sekalipun. Dia tuh hanya bergerak atas perintah Granbell. Di sini diketahui, ternyata Granbell tuh juga telah ditipu oleh Yuki tentang kabar kematian Mariabel dan bilang kalau Mariabel tuh gagal dalam rencananya serta meledak karena aliran energi yang mengamuk. Yuki juga bilang karena Mariabel telah mati, harapan mereka telah menghilang. Mereka tuh harus menggunakan senjata rahasia untuk membalas dendam pada Rimuru. Dan ini tuh mengacu pada Raja Iblis Ruminas. Granbell pun berniat membunuh Rimuru karena dia takut Rimuru hanya akan membantai umat manusia. Granbell pun berkata, sebagai pahlawan terpilih, instingnya memberitahu dirinya harus melenyapkan Raja Iblis Rimuru demi umat manusia. Berbeda dari Granbell, sejujurnya keinginan Yuki bukanlah kedamaian manusia. Dan Yuki tuh pada awalnya nggak mau ngebantu. Tapi Granbell berkata kalau dia tuh bisa memberi harta rahasia Ruminas. Dan diketahui itu adalah sesuatu yang mampu menyegel Veldora. Mendengar hal ini, Yuki pun sangat kaget. Di sini diketahui kalau harta ini adalah sosok yang dilindungi oleh Ruminas dalam tabut suci. Dia adalah pahlawan terpilih di masa lalu yang pernah menyelamatkan Shizue Izawa. Mengetahui rahasia sebesar ini, Yuki berkata, ini sangat menarik. Granbell akan memimpin serangan untuk mengacaukan markas besar Raja Iblis Ruminas. Dan Yuki harus mencuri tabut suci itu. Mereka pun mulai membentuk aliansi. Pertempuran dengan kekuatan penuh tim Granbell akan terjadi. Beberapa pasukan Blood Shadow juga mulai dipanggil. Bahkan Razul akan segera bergerak. Yuki juga udah mendapat info tentang lokasi tabut suci. Tapi mereka masih perlu berhati-hati karena kekuatan Ruminas pasti sangat mengerikan. Yuki berencana menganalisa mantra pada tabut suci dan mengendalikannya sambil menipu Rimuru agar Rimuru mengira Leon adalah orang kejam yang menangkap anak-anak dan hari peperangan akan dimulai. Singkat cerita, saat ini Raja Iblis Leon lagi menemui Kaisar Elmesia. Alasan Leon kemari karena mereka ada hubungan persahabatan. Nah, kurang lebih tuh ibunya si Elmesia ini adalah gurunya si Leon. Tapi terungkapnya tuh nggak di volume ini. Kalau nggak salah itu ada di volume 18. Makanya mereka tuh udah berteman sejak lama. Tujuan Leon kemari untuk bertanya info 5 anak yang ada pada Rimuru. Di sini Leon berkata, sebenarnya Leon tuh mau ngundang Rimuru untuk ngebahas kasus salah paham tentang Shizu. Karena Leon juga merasa memusuhi Rimuru itu berbahaya. Elmesia pun berkata, jika untuk saat ini Leon masih bisa menang dari Rimuru, jadi kenapa Leon takut? Leon pun berkata, tidak ada untungnya memusuhi Rimuru dan hanya ada kerugian, jadi lebih baik untuk berdamai. Namun Leon juga nggak bisa cerita tentang masa kelamnya karena kalau dia cerita, Rimuru tuh mungkin bisa membencinya. Leon pun bertanya, apakah ada anak yang bernama Chloe? Setelah Elmesia ngejawab, Leon pun sangat senang karena Chloe adalah gadis yang dicarinya selama ini. Leon adalah pahlawan terpilih yang pernah melindungi umat manusia. Namun Leon telah mengorbankan banyak darah demi tujuannya mencari Chloe.
Dan karena ini juga, dia tuh ternoda menjadi Raja Iblis. Leon pun mau ke Ruberios, tapi dia tuh nggak bisa melakukan teleport ke tempat yang belum pernah didatangi. Dan karena itulah, dia pun meminta bantuan dari Elmesia. Namun Elmesia berkata, kalau ini tuh udah pasti jebakan untuk Leon. Tapi Leon gak gentar dan tetap ingin ke sana. Di akhir kata, Leon pun ngasih tahu hilangnya primordial kuning. Mendengar ini, Elmesia pun sangat kaget. Dan Leon langsung menuju ke Ruberios dengan bantuan Elmesia. Di sisi lain, perang ternyata juga mulai terjadi di daerah Ruberios. Jumlah musuh sudah mencapai 100 orang dan ada di peringkat B+. Kesatria suci juga mulai dikerahkan. Rimuru pun langsung menuju ke tempat penyerangan. Sesampainya di sana, Rimuru melihat anggota band Tempest mulai ketakutan. Saat itu, Sion berteriak dan berkata, "Jangan khawatir, kalian latihan aja dan percaya pada Tuan Rimuru." Mereka pun jadi kembali tenang dan kembali berlatih. Rimuru pun langsung minta Sion dan Diablo untuk melindungi anak-anak. Sedangkan Rimuru tuh mau membantu Hinata mengusir penyerang. Diablo pun berkata, "Semangat tuanku, tunjukkan pada mereka kebodohan karena telah menantang dirimu." Setelah itu, Rimuru pun langsung menuju ke medan perang. Nah, jadi itulah untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya. Dan see you! I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you do.